aku? Oh, udah mulai. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY. Dan terima kasih untuk mampir ke channel ini. Jadi seperti judul yang sudah gue berikan, gue akan ngasih tahu seputar kenyataan tentang lanjutan atau sequel dari animasi Darling in the Franxx. Gimana ya? Gue nggak akan bikin kesimpulan dulu, gue harus ngasih tahu beberapa hal yang ingin gue kasih tahu dulu ke teman-teman. Pertama adalah animenya itu tamat dalam arti total. Artinya apa? Nggak ada lagi yang bisa diadaptasi dari animenya. Kalau misalnya teman-teman minta season 2, kayaknya agak sulit. Soalnya apa? Sumbernya nggak ada. Sumber dari ceritanya tidak ada. Soalnya komiknya pun juga sudah tamat. Artinya apa? Season 2-nya 90% mustahil untuk ada. Ya, ini sebenarnya hal yang sangat kompleks yang ingin gue bahas. Yang pertama adalah anime Darling in the Franxx ini sebenarnya adalah anime uji coba untuk 3 studio yang lagi bekerja sama, yaitu Trigger, A1 Pictures, dan Cloverworks. Sebagai buktinya, Trigger dan A1 Pictures itu memberikan kita animasi yang sangat luar biasa, yaitu animasi efek dan juga frame rate yang sangat halus juga. Dan Cloverworks itu penggambaran dari pewarnaan yang sangat kuat sekali di zamannya. Jadi gue mau bilang 2018 adalah zaman yang terbaik sekali untuk membuat anime Darling in the Franxx. Biarpun juga gue sedikit enak sama anime ini, konsepnya mecha tapi isinya cuman adalah cewek cowok bocil yang lagi bucin ya. Sebenarnya gue agak enak aja di cerita yang kayak gitu, isinya bucin lalu cintaan ya, kayak nggak jauh beda kayak sinetron yang ada di SCTV zaman gue SMP gitu loh. Tapi kita nggak akan ngebahas sejahat itu ya. Gue memang sudah melakukan review juga di beberapa situs seperti My Anime List, tentu saja itu berbahasa Inggris. Dan yang bisa gue berikan juga ke teman-teman adalah anime ini ya seperti itulah. Akan sangat sulit untuk mendapatkan season 2 dikarenakan animenya sendiri pun sudah tidak memiliki lanjutan yang memang kita harus tunggu. Kalau untuk nungguin apa? Nungguin Zero to pelukan sama hero? Ya nggak mungkin lah, biarkan saja sudah. Apalagi juga konsepnya juga sudah kagak jelas di awal kan. Di awal kita sudah disuguhin yang namanya pertempuran mecha. Padahal gue suka banget loh konsepnya loh. Jadi bocil yang beranjak remaja disuruh jadi pilot, itu keren. Cuma kenapa harus nungging gitu aja. Lalu kenapa semakin ke tengah episode isinya tuh cuma cewek cowok bucin doang. Bucin juga sama hero yang tampangnya pun gak seganteng Arnold Schwarzenegger gitu loh. Ya gue sih jujuran aja ya, mereka yang suka anime ini tuh mungkin demen sama karakternya aja, Zero to ya. Karena apa? Kalau dari desain karakter bukanlah yang paling manis, tapi dari sifat dan pembawaannya perfect luar biasa. Ya gue bilang perfect luar biasa. Pengisi suaranya adalah pengisi suara Asuna. Nah loh, yaitu Mbak Haruka Tomatsu alias tante gue yang paling kawaii desu yone. Tapi kita nggak akan membahas sampai ke ujung sana. Kita hanya akan membahas kenapa gue memastikan season kedua dari anime ini kemungkinan besar tidak ada. Kita harus mengetahui sendiri adalah kebanyakan anime-anime yang rilis di tahun 2018 itu belum dapat sequel di beberapa tahun belakangan ini, 2019-2020. Lalu juga ketika Darling in the Franxx itu dirilis ke dunia gitu ya, dia tuh berstatus sebagai anime dengan sumber original ya. Sumber original. Jadi gimana kita bisa memastikan ada lanjutannya sedangkan aja sumbernya itu nggak ada. Atau sumbernya itu bukan dari komik, bukan dari novel. Emang sih dibikin komiknya, tapi novelnya itu bersumber dari anime. Artinya apa? Ketika animenya ingin lanjut, ketika komiknya ingin lanjut ya, berarti animenya juga harus lanjut. Syaratnya sederhananya hanyalah itu. Dan kedua, ini studionya ada 3. Lihat nggak sih? 1080p ya nontonnya ya. Gue malas banget ngezoom soalnya. Udah gue zoomin kayak gini aja deh, deng. Lihat ini, ada 3. Ini adalah hasil dari kerjasama 3 studio, yang mana 2 studionya itu adalah 2 studio anak studio. Gak ngerti ya? A1 itu adalah studio yang sangatlah besar gitu. Trigger itu sebelumnya adalah studio yang dimana staff-staffnya itu keluar ngebangun studio namanya Trigger. Studio sebelumnya itu adalah studio Gainax yang bikin anime super keren Tengen Toppa Gurren Lagann. Gue rekomendasikan teman-teman untuk nonton tuh anime. Sorry ya, gue pilek sebenarnya.
Lalu Cloverworks. Ini adalah anak studio dari A1 Pictures yang sedang belajar penggambaran yang sangat baik. Sehingga kita sekarang bisa menikmati anime buatannya yaitu Seisen Butayaro dan juga Fugo Keiji Balance Unlimited. Jadi sebenarnya ini bukanlah judul yang besar ya. Darling in the Franxx itu bukan judul besar. Mungkin popularitasnya aja yang boleh diadu. 7,36 untuk rating sebuah anime berjumlah 24 episode. Itu termasuk kecil yang dimana rata-rata anime dengan 24 episode itu harus menang dari sisi plot twist ya. Tapi di sini gak ada plot twist. Ini isinya cuma cewek, cowok, bocil, SMP, main-main robot, lalu bucin-bucinan. Ya, gimana ya? Gua sebenarnya waktu dulu nonton itu dibilang suka ya gregetan, dibilang nggak suka ya gimana lagi, soalnya Zero tuh emang cantik sih, jadi mau gimana gitu kan. Tapi biarpun begitu, gue memastikan bahwa Rem adalah best waifu all of time, no debat, no sensor, no nyalahkan pemerintah, no nego, dan yang pasti ini datanya valid. Oke ya, kita langsung aja ke kesimpulan daripada teman-teman dah loyo duluan, lesu duluan. Gak ada season 2 nya ya bang, tolong bang beri kami harapan. Oke. Bagi kalian yang tidak menonton sampai detik ini, artinya ya cuman terima kenyataan bahwa animenya itu nggak ada. Tapi hal yang gue kasih tahu adalah spin-off dari Darling in the Franxx itu ada. Tapi gue nggak menjamin spin-offnya itu akan sama dengan cerita sebelumnya. Maksudnya dunianya sama, cuman tokoh utamanya akan beda. Tapi paling nggak kita masih bisa menikmatin cerita yang sangat mirip dengan desain yang tidak jauh berbeda. Tapi gue menjamin satu hal, A1 Pictures tidak akan menjadi studio jika ada lanjutannya karena akan diserahkan langsung ke Cloverworks. Kapan itu terjadi? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita adalah kapan? Gue akan berkesimpulan tahun 2024. Ya lama banget bang. Iya lama. Kenapa bisa lama seperti itu? Pertama, studio Cloverworks itu belum punya anime original yang gue tahu sih belum ada sih ya. Coba gue cek dulu. Ntar jatuhnya sok tahu lagi. Gue masih belum pernah nonton anime original dari Cloverworks. Ada nggak status original? Oke, kagak ada ya. Jadi mau bagaimanapun, untuk membuktikan kemampuan mereka sebagai sebuah studio yang layak untuk membawa judul-judul besar, maka mereka harus membuat sebuah anime original buatan mereka sendiri. Dan gue berpikir bahwa anime itu nggak jauh berbeda dengan Darling in the Franxx secara cerita, atau spin-off-nya aja deh, dibuatin dong spin-off dari Darling in the Franxx. Coba kita bandingkan lagi dengan ada judulnya, tapi ya cuma sekedar doang ya. Darling. Kenapa Anda suka Zero tuh ya? Saya juga suka soalnya. Adaptasi, yaps, dia punya spin-off. Dan ini yang akan jadi pertanyaan kita, spin-off-nya ini sebenarnya cuma lucu-lucuan, tapi paling nggak siapa yang akan membuat dari lucu-lucuan tersebut ya kan. Ada spin-off yang cuma membahas komedi, dan yang jadi pertanyaan adalah siapa yang akan membuat itu spin-off. Ya gue berani taruhan untuk Cloverworks, dan tidak dalam waktu dekat ya, tidak dalam waktu dekat. Dibilang ada lanjutannya, bukan lanjutan yang terlalu utama. Dibilang apakah season 2-nya akan dilanjutin dari segi cerita yang sama atau jatuhnya sequel, 90% akan sangat sulit. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga teman-teman itu nggak lemes duluan, lalu ya lain-lain lah. Pokoknya ucapan gue ini cuma sekedar pendapat doang, kagak faktanya ya. Kalau mau dengerin fakta itu baca liputan 6 di TV aja kali ya, itu fakta semua itu. Oke, itu sekian dari gue, I'm CRY, and see you next time.